warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dupal. Kembali lagi di acara Ngabuburit bersama OSIS. Bersama dengan saya Arinal, Saya Aisyah. aku Arsyila. Kali ini kita akan menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak dari Nabi Yakub yang mempunyai wajah tampan. Beliau sangat disayangi oleh bapaknya melebihi saudara-saudara yang lain, sehingga menimbulkan kedengkian bagi saudara-saudaranya yang lain. Suatu ketika Nabi Yusuf bermimpi ada 11 bulan dan 11 matahari tunduk kepadanya. Hal itu ia ceritakan kepada bapaknya. Bapaknya menjawab, "Hai anakku, hendaknya mimpi itu jangan engkau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan menganiayamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahimu dengan kenikmatan." Karena tidak menyukai Nabi Yusuf, saudara-saudaranya membuat rencana untuk mencelakai Nabi Yusuf. Mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf bermain bersama-sama. Mereka berjanji akan menjaga Yusuf dengan sebaik-baiknya. Dengan berat hati, Nabi Yakub mengizinkannya. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, lalu mereka pulang pada sore hari sambil membawa baju Yusuf yang sudah dilumuri oleh darah buatan. Mereka berkata kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Nabi Yakub yang telah diberitahu oleh Allah bahwa mereka berbohong. Yusuf pun ditolongi oleh para musafir yang ingin mengambil air di dalam sumur. Lalu para musafir tersebut menjual Yusuf ke Kitfir, seorang pejabat negara Mesir. Kebetulan Zulaikha istrinya tidak mempunyai anak. Oleh karena itu, Yusuf dijadikan anak angkat oleh mereka. Yusuf pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan, sehingga Zulaikha pun jatuh cinta kepadanya. Suatu hari Zulaikha ingin bercinta kepada Yusuf. Yusuf pun menolaknya. Ia hendak keluar, tetapi Zulaikha pun mengejarnya dari belakang, sehingga baju Yusuf sobek. Kemudian Kitfir pun datang dan melihat apa yang terjadi. Karena takut dan malu, Zulaikha menuduh bahwa Yusuf ingin berbuat jahat kepadanya. Tetapi Yusuf menolak tuduhannya. Pada waktu itu ada seorang gadis kecil dari keluarga wanita. Dengan kehendak Allah, bayi itu bisa berbicara dan menjadi saksi. Jika baju Yusuf sobek di depan, maka Yusuflah yang salah. Dan jika baju Yusuf sobek di belakang, maka Zulaikha lah yang salah. Setelah diperiksa, ternyata terbukti Zulaikha lah yang bersalah. Demi menjaga nama baik keluarga Kitfir, Yusuf rela dipenjara oleh mereka. Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya diceritakan bahwa di dalam penjara mereka mengetahui bahwa Yusuf memiliki kejujuran yang tinggi dan dapat menafsirkan mimpi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang indah, yaitu dapat menafsirkan mimpi. Dengan kemampuan itu, Nabi Yusuf telah menyelamatkan kerajaan Mesir dari kelaparan akibat kemarau yang sangat panjang. Hal itu bermula ketika suatu malam Raja Mesir, yaitu Raja Aroyan, bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk muncul dari sungai dan berumput ke padang rumput yang tak jauh dari sungai. Tak lama kemudian, muncul 7 ekor sapi kurus-kurus dari sungai. Kemudian 7 ekor sapi kurus-kurus itu segera bergabung bersama 7 ekor sapi gemuk-gemuk. Tapi tiba-tiba ke-7 ekor sapi kurus-kurus itu memakan 7 ekor sapi gemuk-gemuk. Mimpi Raja Mesir itu pun masih berlanjut. Ia melihat 7 bulir gandum segar di sebuah batang kayu dan 7 bulir gandum kering di sebuah batang kayu lainnya. Masih sama dengan mimpi sebelumnya, 7 bulir gandum kering ini memakan habis 7 bulir gandum segar. Nabi Yusuf pun menafsirkan mimpi tersebut akan datangnya 7 tahun dengan musim subur berturut-turut di negeri ini. 7 tahun tersebut akan menghasilkan sebuah kemakmuran. Segala jenis tanaman akan memberikan hasil yang luar biasa dan berlimpah ruah.
Setelah musim subur, akan datangnya musim kemarau selama 7 tahun. Itu yang menyebabkan musim kemarau panjang. Tidak ada satupun tanaman yang tumbuh. Setelah raja yang mendengar tafsir Nabi Yusuf, ia menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Zulaika akhirnya mengakui apa yang dilakukan pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya dibebaskan dan raja menghendaki ia bekerja untuknya. Yusuf pun diangkat menjadi menteri yang mengurus pengolahan pangan dan harta kekayaan kerajaan. Ketika masa kemarau tiba, seluruh wilayah Mesir terkena dampaknya, termasuk perkampungan di mana keluarga Nabi Yusuf berada. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk meminta makanan. Mereka diperbolehkan meminta makanan, namun ternyata saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Nabi Yusuf memiliki trik, yaitu jika mereka ingin meminta makanan lagi, mereka diharuskan membawa adik laki-laki bungsu mereka, Benyamin. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun mengikuti perkataannya. Diajaklah Benyamin pergi ke Mesir untuk meminta bantuan pangan. Ketika mereka telah mendapatkan makanan dan hendak pulang, Nabi Yusuf memasukkan piala emas ke dalam karung Benyamin, sehingga Benyamin ditahan dan tidak boleh pulang. Ini merupakan trik Nabi Yusuf. Nabi Yakub pun merasa sedih karena kehilangan anak bungsunya. Seketika itu juga ia kehilangan penglihatannya karena kehilangan Nabi Yusuf dan saudaranya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya diceritakan bahwa ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang kembali, Nabi Yusuf akan mengungkapkan jati dirinya kepada mereka. Saudara-saudaranya akhirnya meminta maaf atas tindakan mereka. Nabi Yusuf kemudian meminta mereka untuk membawakan bajunya kepada ayahnya dan mengusapkan wajahnya kepada ayahnya untuk memulihkan penglihatannya. Nabi Yusuf juga menyuruh mereka membawa orang tua dan keluarga mereka ke Mesir. Setelah tiba di Mesir, orang tua dan saudara-saudaranya pun bersujud untuk menghormatinya. Nabi Yusuf pun teringat akan masa mudanya yang ditafsirkan oleh ayahnya sebelah planet matahari dan bulan bersujud. Sobat Dupal, untuk video ngabuburit bersama OSIS kali ini ada yang berbeda nih. Di video kali ini ada kuis berhadiah loh. Kuisnya yang pertama, siapa yang menolong Nabi Yusuf ketika dibuang ke dalam sumur? Dan kuis yang kedua, mengapa saudara-saudaranya sangat membenci Nabi Yusuf? Ketiga, apa yang Nabi Yusuf lihat di dalam mimpinya? Nah, untuk 2 orang yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar akan mendapatkan hadiah. Gimana sih cara menjawab pertanyaannya? Dengan cara 1. Cari Instagram OSIS SMPN 245 Jakarta. 2. Klik Instagram Story SMPN 245. Dan 3. Isi keybox yang tertera. Demikian kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang kami ceritakan. Semoga dari kisah ini kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Sampai bertemu lagi di video ngabuburit bersama OSIS selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.